Hari ini kita berada di dua kemuliaan. Yang pertama, kita berada di Sayyidul Ayyam, raja dari semua hari, yaitu hari Jumat ini. Yang kedua adalah kita berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Maka kalau hari ini adalah hari yang mulia, bulan yang mulia, mudah-mudahan kita yang hadir di hari Jumat ini akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah adalah 4 janji Allah. Hadirin, dari 6.666 ayat yang tercantum di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 1.000 ayat berisi janji-janji Allah kepada kita. Dan kita yakini bahwa ketika Allah berjanji, pasti Allah tepati. Berbeda dengan manusia yang suka mengumbar janji namun tidak mau menepati. Allah itu kalau berjanji pasti. Tinggal kita yakin dan percaya dengan janji Allah. Hadirin, janji Allah yang pertama terdapat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih atau keras. Hadirin, bagaimana cara bersyukurnya? Adalah dengan cara menjalankan dan menyalurkan semua karunia Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesehatan kepada kita. Bagaimana sehat itu agar terus bertambah oleh Allah? Tentunya kesehatan tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah titipkan harta yang berlebih kepada kita, maka jangan pernah kita pelit untuk mengeluarkan harta kita, karena memang di sana ada hak orang lain. Terlebih di bulan akhir Zulhijjah ini, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah apapun bentuknya, kalau kita tidak pandai bersyukur dengan cara yang benar, maka jangankan ditambah oleh Allah, yang ada pun akan Allah ambil dengan cara Allah sendiri. Hadirin, yang kedua terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum wazkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Janji Allah, ketika kita mengingat Allah, Allah akan jauh mengingat kita. Mungkin kita mengingat Allah hanyalah di masjid misalnya, di pengajian, sementara di tempat-tempat yang lain kita melupakan Allah. Bahkan mungkin kita berani melanggar aturan Allah. Saat di pasar mungkin kita berani mengurangi timbangan. Saat bekerja di kantor mungkin kita beneran berani menerima uang yang haram, kemudian menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, karena mereka lupa tidak ingat kepada Allah. Hadirin, yang paling nikmat mengingat Allah adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Dari awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai dengan salam adalah pelajaran bagi kita untuk mengingat Allah. Yang ketiga terdapat dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman,
berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Orang-orang yang beriman mesti yakin dan percaya bahwa semua doa yang dipanjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Tapi ijabah doa bukan semau kita. Itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau kasih apa bentuknya. Kalau kita berpikir, saya sering berdoa siang dan malam, bahkan sejak masih muda hingga sekarang, saya tidak bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Namun banyak doa kita yang tidak didengar dan tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan menyalahkan Allah, tapi senantiasa introspeksi diri kita. Di dalam hadis Arba'in, ketika ada sahabat yang berdoa dengan khusyuk dan bacaannya begitu fasih, bajunya begitu bersih dan bagus, tapi doanya tidak diijabah. Jawabannya hanya satu. Kata Nabi, makan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai untuk ibadah dari uang yang haram. Hadirin, lalu bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Orang yang beriman yakin setiap doa pasti diijabah. Kalaupun sekarang di dunia belum dikabulkan, yakinlah di akhirat kelak ada pahala ijabah, pahala doa yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita bingung mencari pahala yang mana lagi, oh ternyata ada doa yang belum dikabulkan ketika kita di dunia. Di akhirat Allah dikabulkan. Kenapa ketika di dunia tidak dikabulkan? Allah Maha tahu atas segalanya. Mungkin kalau kita minta kekayaan, lantas Allah kabulkan, kita akan lupa kepada Allah dan tidak mau beribadah. Banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Hadirin, yang keempat terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka jelas jawabannya. Hadirin, kenapa kemarin bangsa Indonesia diterpa musibah yang datang silih berganti? Corona di mana-mana, banjir bandang, gempa bumi, sesama anak bangsa saling menghujat dan saling menghina, serta fitnah merajalela tidak henti-hentinya sampai saat ini. Jawabannya, karena kita kurang beristighfar kepada Allah. Justru ketika kita diuji dengan aneka ragam bencana dan lain sebagainya, harusnya kita lebih dekat kepada Allah, bukan malah tempat ibadahnya ditutup, ibadahnya ditiadakan. Maka jangan salahkan Allah kalau Allah berikan musibah di negeri ini begitu bertubi-tubi. Allah tidak akan menghukum kita, Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita kalau kita sering-sering beristighfar. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang bersih dari dosa, dijamin masuk surga oleh Allah. Sehari semalam beristighfar tidak kurang dari 70 kali, bahkan 100 kali. Bayangkan sosok orang yang mulia, yang bersih dari dosa, dijamin surga, istighfarnya begitu banyak. Sementara kita yang bergelimang berumuran dosa, habis salat malah tidak beristighfar, bahkan habis salat lantas jalan. Lalu ampunan mana yang mau kita raih? Surga mana yang mau kita dapatkan? Andai istighfar saja kita tidak mau. Hadirin, pada mimbar Jumat ini saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah rahimakumullah. Yang pertama,
banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah melupakan Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, yakinkan dalam hati kita, semoga doa yang kita panjatkan pasti akan Allah kabulkan. Dan yang keempat, perbanyak istighfar. Rasul menyampaikan ketika orang melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar. Semua masalah boleh ada, siapapun dia, tentu banyak masalah. Tapi bagi orang yang biasa melazimkan, mendawamkan istighfar, senantiasa selalu, Allah akan kasih jalan keluar, memudahkan, diberikan kemudahan. Kemudahan itu selalu ada. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah mengulangi ayat ini dalam ilmu ma'ani. Ini mengandung makna setiap permasalahan akan ada dua jalan keluar yang Allah siapkan untuk kita. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang mendapat hidayah dan inayah Allah, sehingga kita berada di dalam jalan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.